Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mbak Rasif ya. Saya dari Agam Lubuk Basung, Sumatera Barat. Ingin bertanya, izin bertanya Bu ya, tentang ada pengajian terdengar oleh saya Bu ya. Katanya ketika berkurban itu tidak boleh pakai halaman masjid, tidak boleh pakai alat-alat masjid, pisau masjid, golok masjid, dan peralatan ataupun halaman yang dimiliki oleh masjid. Itu berlandaskan kepada mazhab apa Bu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu ya, tentang sholat subuh. Di masjid ini kadang-kadang pakai kunut, kadang tidak, bercampur gitu Bu ya. Tapi ketika berkunutnya itu, ada imam ini mengangkat tangan. Tapi sang makmum itu ada yang mengangkat tangan dan ada yang tidak mengangkat tangan sama sekali. Yang tidak mengangkat tangan ini condongnya kepada tidak berkunut Bu ya. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi terus-menerus Bu ya? Apakah ada solusinya atau jalan keluar yang terbaiknya Bu ya? Demikian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah yang diwakafkan kaum muslimin untuk pembangunan masjid, tanah wakaf ini ada 4 rukunnya. Pertama, orang yang berwakaf. Kedua, orang yang menerima wakaf, nazir namanya, pengelola wakaf. Yang ketiga, benda yang diwakafkan, tanah wakaf. Yang keempat adalah ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid, tunai, aku terima, sah. Maka tanah itu hanya untuk masjid saja. Itulah maka Ustadz tadi berceramah, jangan pakai tanah itu untuk nyembelih kurban. Karena tanah itu akadnya hanya untuk masjid. Sebetulnya ceramah itu untuk kita supaya lebih berhati-hati. Yang pada akadnya, orang yang berwakaf itu biasanya ini untuk masjid dan kemaslahatan umat. Karena kalau untuk masjid, bagaimana dengan orang yang parkir? Bagaimana dengan membuka toko di depan masjid yang kebetulan masjidnya pinggir jalan raya? Lalu ngelola masjid membuat ruko-rukonya disewakan, sewanya balik ke masjid. Nah, jadi sebetulnya ustadz-ustadz yang berceramah menyampaikan ini supaya kita lebih hati-hati. Kalau akadnya umat Islam ini mewakafkan tanah itu biasanya untuk pembangunan masjid dan kemaslahatan umat. Adapun pisau yang diwakafkan orang, rasanya belum ada lagi orang berwakaf pisau. Jadi panitia membeli pisau sendiri. Dari mana duitnya? Dari biaya operasional. Jadi kalau biasanya patungan sapi 3,7, naikkan 3,8. Yang 100.000 itu untuk biaya jaga malam, untuk transportasi, biaya survei, beli pisau, beli terpal, beli cangkol, supaya kita tidak memakai harta wakaf orang. Maka kita katakan, aku bayarkan 3,8 juta rupiah untuk kurban dan biaya operasional tunai. Nah, ini supaya kita tidak termakan dan terpakai wakaf. Itu terkait tentang barang wakaf. Yang kedua, masalah kunut subuh. Mazhab yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Yang berkunut subuh itu cuma 2, Maliki dengan Syafi'i. Sedangkan Imam Hambali dengan Hanafi, yang paling tua dengan yang paling kecil, tidak berkunut subuh.
India, Pakistan, Bangladesh, Turki tidak ada kunut subuh karena mazhabnya Hanafi. Makkah, Madinah, Saudi Arabia tak ada kunut subuh karena mazhabnya Hambali. Apa kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal? Datang orang bertanya, wahai Imam Hambali, ya, saya ikut mazhab kamu, tidak kunut subuh. Bagus. Bagaimana kalau imam saya itu bermazhab Syafi'i? Saya bermazhab Hambali, tidak kunut subuh. Tapi waktu sholat subuh, imam saya bermazhab Syafi'i. Kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah, angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Pendapat ini dikutip oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, mazhabnya Hambali. Ketika ada orang bertanya, kalau imam saya baca kunut subuh gimana Syekh? Angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan cuma 5 itu aja, karena itu doa. Sisanya itu pujian. Kalau hafal ikuti, kalau tak hafal diam aja. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang itu doa, ikut baca. Aminkan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jadi kalau dia ngaji, insya Allah dia angkat tangan dan dia aminkan. Karena imamnya sendiri, Imam Hambali, menyuruh begitu. Jadi kalau ada orang yang tidak angkat tangan dan tidak mengaminkan, tak tahu saya entah imam apa yang dia ikut. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan saya tadi Ustaz, di dalil Quran surat Al-Isra ayat 78 itu Allah menyebutkan aqimis shalah lidulu kisyamsi ila wasakil lail wa Qur'an al-fajr. Kerjakanlah sholat atau laksanakanlah sholat dari mulai sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Itu kan artinya zuhur sampai dengan isya, Ustaz. Nah, kemudian wa Qur'an al-fajr, dan kerjakanlah sholat subuh. Apakah kalau melihat di sini kan kenapa zuhur itu dipisah gitu, Ustaz, dengan sholat-sholat yang lain? Apakah ada keistimewaan tersendiri terkait sholat subuh ini dibanding sholat-sholat yang lain gitu, Ustaz? Itu yang disebutkan waktunya. Liduluki syamsi, matahari tergelincir. Tergelincir matahari, masuk zuhur. Bayang-bayang lebih panjang dari bentuk aslinya, masuk asar. Ila ghasaqil lail, masuk malam. Nampak rona merah tanda masuk malam, maghrib. Begitu berakhir rona merah, gelap semuanya, isya. Yang 4 tadi waktunya. Sedangkan untuk sholat subuh 2 disebut, waktunya dan bacaannya. Wa Qur'anal fajri, secara bahasa Quran dan fajar. Kenapa Qur'annya? Karena ayat Quran yang paling panjang dibaca itu pada sholat subuh. Lalu kemudian fajar adalah waktunya. Waktunya waktu paling afdal fajar. Dan bacaan yang paling mulia adalah Quran. Ketemu bacaan paling mulia dengan waktu yang paling mulia, wa Qur'anal fajri, menunjukkan kelebihan keutamaannya dari yang lain. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya Quran fajar, Quran yang dibaca panjang pada waktu fajar, pada waktu subuh itu, mashhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang mana maksudnya? Malaikat yang menjaga di waktu malam, akan habis sip-sipannya, tugasnya, bertemu dengan malaikat yang akan jaga di waktu siang. Ketemunya mereka di sholat subuh. Dan kedua grup ini mempersaksikan bacaan sholat subuh itu. Jadi ada keutamaan yang dibaca Al-Quran,
ada keutamaan waktu subuh, ada keutamaan yang menyaksikan, yaitu para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Keutamaan-keutamaan ini biasanya diberikan Allah sesuai dengan hak prerogatif Allah. Ada manusia yang utama, nabi. Di antara nabi ada yang lebih utama, rasul. Di antara rasul ada yang lebih utama, ulul azmi. Ada belahan bumi yang utama, Baitul Maqdis. Ada yang lebih utama, Madinah. Ada yang lebih utama, Makkah Al-Mukarramah. Malam ada yang utama, Ramadan. Ada yang lebih utama lagi 10 terakhir. Ada yang lebih utama lagi Lailatul Qadar. Nah, jadi memang ini cara Allah supaya kita bersaing mendapatkannya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka bersainglah dalam hal itu. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikannya itu. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab.